antara mereka yang bilang anak Habib wajib ente cintai anak. Nggak ada satupun. Tidak ada satupun. Saya Habib, saya turunan Nabi, kamu wajib cintai saya. Nggak ada satupun. Kata Rasulullah apa? Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Walaupun dia puasa, kata Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib gak gila harta, gak gila kedudukan, sehingga beliau yang demi menjaga perdamaian muslim sama muslim jangan sampai berantem dan berkelahi, beliau sampai menyerahkan kekuasaan khilafah pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali, beliau wafat diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Ini yang membuat kita sekarang ini muak dengan gelar Habib, karena perilaku orang yang tidak pantas disebut Habib melakukan tindakan-tindakan kriminal, memakai pakaian-pakaian agama dengan ngomong jorok, ngomong kotor. Kok jadi kebalik, goblok? Si Nusron Wahid, si monyong satu itu goblok itu. Katanya Ustadz, tapi kok goblok? Akhirnya memprovokasi masyarakat, memprovokasi umat. Kalian masih ingat isi ceramah saya? Isi ceramah yang dibilang provokasi. Sehingga umatnya mengagung-agungkan dia dengan kelewat batas. Ya ini jadi problem-problem. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain. Muslimin dengan muslimin saling berhadap-hadapan, akan berperang menumpahkan darah. Pasukannya Al-Hasan bin Ali jauh lebih banyak. Muslimin dan sahabat mayoritas bersama Imam Al-Hasan bin Ali. Tapi beliau tidak mau ini semua diserahkan. Beliau cuma mengambil sisa 6 bulan dari masa khilafah Rashidah. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat dibunuh, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Ya, Nabi Muhammad bilang pada Sayyidina Jabir, "Inna bni hadza sayyid." Putraku Al-Hasan ini baru sayyid, ini baru Habib, ini baru sayyid. Apa itu sayyid? Apa definisinya sayyid versi Nabi Muhammad? Definisi sayyid versi Nabi Muhammad, fala'allallaha ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Ini sayyidnya, ini putraku ini yang aku banggakan, sayyid, pemimpin yang mana dengannya Allah mempersatukan, mendamaikan, mengakurkan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang akan saling bertumpah darah. Saya tanya, orang Medan cinta habaib enggak? Siap korbankan nyawa demi habaib? Siap korbankan darah demi habaib? Siap korbankan nyawa demi habaib? Allahu Akbar. Kita hidup di tengah-tengah mereka dari kecil, nggak ada satupun yang kayak begitu. Mereka kelakuan betul-betul kelakuan cucunya Nabi. Tapi pernyataan mereka saya cucunya Nabi bukan dengan lidah, dengan sikap, dengan akhlak, dengan budi pekerti, bukan dengan lidah. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan. Qila in sama wa shalla. Qala in sama wa shalla. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai. Kalau di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang tadi ini, orang-orang yang memanfaatkan gelar Habib tadi ini mengeksploitasi ayat Al-Quran, hadis-hadis tentang kewajiban mencintai dan mengikuti Ahlul Bait, dieksploitasi kepada dirinya. Ahlul Bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ahlul Bait yang mana mereka ini adalah difirmankan oleh Allah Ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum
tadhira. Mereka orang-orang yang ingin disucikan oleh Allah Ta'ala. Mereka bukan abdi dunia, bukan orang yang haus tergila-gila dengan harta dan jabatan, sama sekali bukan. Ini yang jadi bahaya juga. Karena apa? Kewajiban mencintai Ahlul Bait, kewajiban mengikuti Ahlul Bait, itu semua kitab-kitab agama Islam ada. Ahlul Bait Nabi yang Allah sucikan ini Al-Quran, Mbak. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tadhira. Allah mensucikan Ahlul Bait Nabi sesuci-sucinya. Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saat bisa hilang. Itu hanya Habib nama saja. Itu nama, dia bukan gelar. Tapi kalau gelar itu dia bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dia bisa mengayomi masyarakat. Ketika dia justru memprovokasi masyarakat, mendoktrin umat dengan ditekankan bahwa kamu harus cinta kepada Habib, doktrin-doktrin ini membuat orang tidak rasional akhirnya. Habib yang buruk pun dia dukung karena ada doktrin agama. Ada persidangan daripada salah satu cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Habibana Bahar bin Smith. Di situ saya lihat bagaimana kesaksian para ulama, para kiai, para ustaz yang bagaimana menyebutkan anak cucu keturunannya. Padahal mereka tahu hukum mencintai keluarga Nabi. Apa jika kita tidak mencintai mereka? Bagaimana jika kita membenci mereka? Mereka semua tahu dari mereka. Ketika gelar Habib ini ditempelkan di sembarangan orang asal dia keturunan Nabi, maka ini akan menjadikan setiap perilaku buruk dari Zuriyah dan dianggap dia sebagai Habib. Ngomong jorok, caci maki, tapi tetap distempel sebagai Habib. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Sayyid mendamaikan, bukan bikin rusuh di satu negeri, bukan bikin kacau negara, bukan bikin kacau masyarakat, mendamaikan, ngakurkan masyarakat. Menghukum penista agama, hukumannya penjara atau mati? Mati! Penjara atau mati? Mati! Penjara atau mati? Mati! Bukan ngajarin orang caci maki, bukan ngajarin orang kafirin, tumpah darah, enggak. Sayyid mendamaikan orang. Yang lindungin polisi bawa senjata, lawan jangan. Lawan jangan. Bawa senjata. Lawan. Bawa senjata. Bawa gas air mata. Siap bela Islam artinya siapa yang nggak siap bela Islam? Siap bela Nabi, siapa yang nggak siap bela Nabi? Akhirnya mereka katakan siap bela ulama, artinya kembali kepada dirinya. Siap bela Habib, kembali kepada dirinya. Ini yang paling bahaya. Masyarakat Tangerang, saya tanya, siap matikan peristah agama? Siap hancurkan peristah agama? Siap binasakan peristah agama? Siap! Andaikan peristah agama dilindungi. Tapi ada habaib yang perbuatannya nggak mencerminkan Nabi Muhammad. Ada. Bukan cuma ente doang yang pegel, aneh juga pegel. Kita juga pegel, bikin malu, mencoreng. Begitu. Yang begini mestinya jangan ngaku cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencoreng wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak Muhammad yang 29. Saya tidak kakek, saya tidak Ali. Beliau dibunuh oleh Ibnu Jahal. Orang-orang itu kenapa senang digelari Habib? Karena dia mau mengeksploitasi gelar ini demi keuntungan duniawi. Maka mereka menganggap gelar Habib itu sesuatu yang harus dikejar. Karena dia akan mengambil suatu keuntungan, memanipulasi gelar Habib yang sesungguhnya. Kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya.
Makanya kalau ada bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu orang 500.000, besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Gelar Habib itu hanya simbolik sekarang, bukan gelar asli, simbolik dan majazi. Sehingga apa, gelar ini untuk apa? Untuk eksploitasi, karena gelar Habib itu sebagai modal untuk mencari keuntungan duniawi. Dakwah agama Islam kalian jadikan sebagai untuk memuaskan isi perut kalian, untuk memuaskan hawa nafsu syaitan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100.000 Gar. Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. 500.000 Abang Saleh. 1 juta Habib Bakar 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Ke Sobri 500.000 lah itu lah ya. 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Lalu muncul orang-orang yang dipanggil Habib justru mencoreng pemilik gelar yang asli, yaitu Rasulullah SAW. Ini yang paling bahaya ya, seperti yang sampean ceritakan tadi itu sesungguhnya hanya simbolik atau majazi yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan duniawi. Sering Anda bilang ke orang, pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang gagah, pakai pakaian yang gagah, yang bersih. Kalau ada orang nanya lah, Islam kan mengajarkan zuhud, goblok. Zuhud itu bukan dilihat dari pakaian. Zuhud itu menempatkan dunia di tangan dan mengosongkan hati dari dunia. Itu namanya zuhud. Oh, Habib Bahar, mobilnya banyak, mobilnya mewah, mobilnya ini. Berarti gak zuhud, gak ngikuti cara hidup Rasulullah. Itu orang goblok yang ngomong seperti itu. Disangkanya zuhud itu harus miskin, harus susah. Zuhud bukan seperti itu. Semua semata-mata untuk menghormati ilmu, untuk memuliakan ilmu. Kenapa? Sebab mereka mengabdi Allah murni, nggak punya motif, nggak punya ambisi, nggak kepengen tahta, nggak kepengen harta, nggak kepengen pengikut, nggak kepengen